Polisi menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan pembakaran 3 santri di salah satu pondok pesantren di Lombok Tengah. Astagfirullahaladzim. Anda tentu hari ini melihat berita yang kembali mengguncang dunia pesantrenan. Betapa orang tua mereka tentu terlukai hatinya. Anak-anak yang dititipkannya di pesantren, malah mereka dengar berita mereka dibakar hidup-hidup, bahkan ada satu santri yang meninggal. Hampir 70% cacat permanen. Nauzubillah min dzalik. Tentu ini tidak diharapkan oleh kita. Dunia pesantren cukup sampai di sini. Peristiwa yang memilukan terjadi kembali. Tentu kita sebagai orang tua merasakan keprihatinan orang tua mereka. Mari kita harus pandai-pandai memilihkan untuk anak-anak kita satu lembaga pesantren yang bukan hanya sekedar memberi asupan rohani berupa keilmuan, tapi bagaimana anak-anak kita juga terjaga dan terlindungi fisiknya, terlindungi keselamatannya. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir kejadian ini menjadi satu penilaian yang negatif pada seluruh pesantren, karena pesantren tidak semuanya melakukan hal demikian. Yang jadi persoalan adalah bahwa pimpinan pesantren tersebut membiarkan kejadian ini terjadi, bahkan seolah-olah melindungi si pelaku. Tentu ini tidak kita harapkan. Maka kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar menitipkan saja anak kita di pesantren, tapi kita juga ikut memantau, ikut andil serta mengetahui perkembangan anak kita di pesantren. Maka penting kita melakukan komunikasi yang baik dengan pesantren. Pesantren mendidik anak kita dengan baik, kita sebagai orang tua pun memonitornya dengan baik. Maka tentu bahwa komunikasi yang baik antara pihak orang tua dengan pesantren terjadi dengan harapan bahwa harapan-harapan kita tetap sesuai apa yang menjadi keinginan kita ketika pertama kali memasukkan anak kita ke pesantren. Bahwa kejadian yang terjadi hari ini cukup menjadi pelajaran yang berharga untuk kita sebagai orang tua. Kita tidak mau kejadian itu menimpa anak kita. Kita tidak mau anak kita menjadi korban berikutnya. Maka carilah pesantren yang sesuai dengan fitrah anak kita. Anak kita memiliki fitrah yang bersih. Mereka kita masukkan ke pesantren dengan tujuan mereka kelak akan menjadi generasi yang menggantikan kita. Generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita. Kalau kita hari ini sebagai orang tua banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu tentang nilai Islam, maka anak-anak kita lah yang nanti akan mengajarkan kepada kita, membimbing kita dengan agama yang baik, dengan agama yang lurus. Kita pun akan merasakan dampak nilai positif dari apa yang diperoleh anak kita. Pesantren di Indonesia ini jutaan. Artinya kejadian yang terjadi menimpa salah satu pesantren dari sekian juta pesantren di Indonesia ini tidak bisa digeneralisir keseluruhan bahwa semua pesantren demikian. Dan tugas kita sebagai orang tua untuk meluruskan kepada masyarakat umum sehingga mereka tidak fobi, tidak takut bahwa semua pesantren demikian. Tidak. Maka yang namanya oknum itu selalu ada saja di lembaga manapun. Bisa di pendidikan umum, pesantren, atau lembaga-lembaga yang lain. Tentu kita tidak bisa mengeneralisir secara umum bahwa semua pesantren itu buruk, bahwa pesantren itu jelek, tidak. Maka kita sebagai orang tua harus pandai memilah dan memilih pesantren yang tepat dan cocok untuk anak-anak kita dibina dan dididik di sana. Karena anak kita adalah aset yang begitu berharga. Karena mereka lah yang nanti akan menjadi tabungan kita
di dunia dan di akhirat.